Terus siapa sih setan itu? Siapa setan itu? Bagaimana bentuknya? Yang saya ulang lagi. Niku kan saat ini dimuduk mandawakan terbunyi. Niku kan baru dinamakan manusia. Nah, sinten alam roh niku kan zaman itu surga sebelum melakukan kesalahan iki niku non sewu wonten jasate nombor mboten. Alam roh, namanya alam roh ini roh. Roh kan cuma geno sewu ada kehidupan lho. Ya roh nu kon lampai maksudnya mriku nglampahi. Roh itu abadi, yang namanya roh itu abadi. Dari mulai tercipta sampai nanti itu tetap abadi. Jadi roh itu tidak pernah mati. Yang dikatakan mati karena meninggalkan jasadnya. Karena di dunia fana dimudut nanti kayak jasad. Nah, sebenarnya roh tidak akan pernah mati. Roh tidak pernah mati. Nah, terus siapa setan itu? Setan itu hawa nafsu ini, hawa nafsu ini. Sebenarnya setan itu merupakan sifat. Jadi makhluk, termasuk juga makhluk setan itu, makhluk gaib. Nah, sifat itu juga termasuk makhluk. Apapun selain Allah itu namanya adalah makhluk. Jadi sifat itu pun juga selain Allah artinya makhluk. Ya, kecuali sifat-sifatnya Allah. Berarti makhluk ini nggak ada sifat, cuman kecuali sifatnya pangeran. Gandeng maksudnya ini. Berpasangan maksudnya. Berpasangan antara di kaya setan juga ada sifat itu, manusia nggak ada sifat itu. Ya, ini setan itu adalah sifat. Sing nempel teng menungso. Sifatnya nopo setan? Nggih setan itu sifat. Nah nggih. Setan itu sifat sebenarnya. Nah, sebenarnya setan itu sifat. Okay. Nah, cuman di sini dilogikakan supaya manusia itu bisa menerima itu dianggap sebagai suatu makhluk wujud. Okay. Sebenarnya adalah sifat. Oh my. Yeah, sami kali kemarin pohon. Okay, pohon. Nah, sama dengan itu. Okay. Terus yang bagaimana? Terus yang terima kasih. Terima kasih. setan itu yang dikatakan setan itu adalah satu sifat, ya. Satu sifat yang letaknya itu jadi satu dengan hati, dengan nafsu, babe rohani jeruan. Nah, jadi setan itu sebenarnya adalah yang nempel di nafsu. Jadi setan itu adalah nafsu. Nah, nafsu, tapi nafsu yang jelek. Nafsu itu ada dua, nafsu yang baik dan nafsu yang jelek. Semua itu berpasang-pasangan, ada baik dan jelek. Ya, jadi nafsu ini, nafsu ini akan mempengaruhi hati dan akal manusia. Jadi, disuruh kita untuk mengerem hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya nafsu yang jelek, ya. Nah, itu disuruh mengendalikan. Nah, kenapa disuruh mengendalikan? Karena kalau tidak kendalikan, ini akan mengendalikan hati dan akal kita. Nah, kalau sudah nanti merajai hati dan akal manusia, akhirnya orang itu akan menjadi rusak secara dohir, karena didohirkan. Hati dan akal ini yang memerintah dohir kita. Demikian juga pada waktu Adam
diberdaya itu oleh dirinya sendiri, seperti nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, bukan makhluk lain. Jadi musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yaitu di hati. Hati itu nafsu itu nempel di hati. Oh, berarti meskipun roh sih berarti sudah ada hawa nafsu. Iya, sama-sama meskipun belum dikasih jasad ya. Iya. Dan makanya nafsu itu akan terbawa nanti sampai kita mati. Oh, asal mulanya sudah ada Dan akan dibawa lagi nanti, dan memang tidak akan lepas. Bukan boleh didohirkan tuh baru dikasih hawa nafsu. Enggak. Hawa nafsunya ya nafsu yang sifat dohir. Nah, umpamanya Mas Rahmat ada nafsu ingin mencuri, kalau dari dohir kan gimana mencurinya? Jadi itu aplikasinya itu kan. Iya, yang sebenarnya sudah ada. Alat peraga itu kan ini. Jasad ini alat peraga saja, mewakili perintah-perintah yang ada di dalam. Oh, itu ono aslinya. Nah, ini kan sama dengan cerita pertanyaan Mas Lutfi kemarin. Kalau saya mangkel tapi diimpet, ya tetap itu sudah nafsu itu. Yang kemarin dijawab itu, yang tempo hari masih ingat. Nah, jadi walaupun belum terucap. Belum terucap. Nah, tapi di sini memang pada umumnya atau syariatnya, selama itu belum diutarakan itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau pada hati yang sudah hati-hati benar, itu sudah termasuk. Nah, walaupun belum dikeluarkan, karena sudah nempel di situ dan suatu saat akan keluar itu. Nah, jadi kita dendam sama orang, ya nanti entah kita tabiatnya sama orang itu cemberut atau jengkel atau apa, akan keluar dengan sendirinya, terbawa keluar. Nah, walaupun untuk sementara belum didohirkan, tapi pasti suatu saat akan dohir, akan bobol itu. Nah, nafsu tidak akan tahan untuk menyimpan semuanya itu, kecuali kalau sudah dilemahkan nafsunya. Jadi yang dikatakan syaitan di sini adalah berawal dari nafsu yang merajai atau artinya mengendalikan hati dan akal kita, yaitu setan. Nah, dan sebenarnya terus setan-setan yang yang kita umumnya apa? Iya itu juga. Nah, itu hasil daripada hati dan akal kita. Pada akhirnya mewujudkan dengan pandangan kita atau angan-angan kita, sehingga ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak ada angan-angan kita, tidak ada ke situ, tidak ada, ya tidak ada juga. Itu dimunculkan karena dari dalam, akhirnya terdohir di luar. Terus gimana cara mengatasi nafsu? Yaitu nafsu ini berusaha untuk mengendalikan, yaitu hati dan akal. Jadi pada waktu nafsu itu masuk ke hati dan masuk ke akal kita, nah harus direm. Nah, jadi sebenarnya hati ini tempatnya nur, tempatnya roh, tempatnya nur. Nah, itu selalu dalam keadaan baik. Biasanya, nah ini kalau belum hatinya belum belum terkena nafsu yang seperti awal-awal sudah dibahas, yaitu yang sudah membatu, ya, nafsunya itu masih ringan, itu hati itu sempat bicara biasanya, oh ini tidak baik, oh ini baik. Nah, itu hati itu selalu mengajak untuk kebaikan-kebaikan. Nah, cuman kadang manusia ini, nah ini mengabaikan, dia cenderung kepada nafsu yang jelek tadi. Nah, jadi kita latih terus untuk mengendalikan nafsu. Artinya begitu hati ini berbicara baik, nah kita turuti. Nah,
hati itu nafsu itu kita rekam. Nah, itu berusaha untuk menekan nafsu. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau dari dalam sudah muncul, nah ini biasanya hati ini juga karena dia ya ini pasangan masalahnya. Jadi kalau sudah muncul ini biasanya juga muncul juga akan terasa nih. Nah, nur yang di hati kita ini, makanya ini tujuannya kita belajar padang hati ini, membuka nur hati kita ini. Nah, itu nur kita tangkap. Nah, nafsu kita turunkan. Nah, begitu nafsu ini mau dia tidak ke akal dulu, dia ke hati dulu, karena dia berdempetan dengan hati, bersatu dengan hati. Loh, hati ini terasa, nah, langsung kita kendalikan itu. Nah, sampai akal, umpama lolos sampai akal. Nah, hati kadang juga tidak mampu, dia sampai lolos ke akal. Loh, akal ini ya, nah ini baru diolah lagi untuk bagaimana baiknya. Artinya kita pikir ini benar apa salah, baik apa enggak, itu kita pikir-pikir dulu ya. Yang disebut kemarin itu muhasabah, artinya introspeksi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita introspeksi dulu apa yang akan kita kerjakan ini terkandung nafsu apa enggak. Nah, artinya nafsu yang jelek ya. Nah, terus setelah mengerjakan juga itu diintrospeksi lagi, tadi yang saya kerjakan ini ada nafsu apa enggak. Umpamanya ternyata ada, ya kita tobat. Ya tobat ini untuk menggerus daripada nafsu-nafsu yang sudah terlanjur keluar itu tadi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan? Mas Lutfi, ada pertanyaan? Mas Lama? Betul, jelas. Terus tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu juga termasuk salah satu sifat setan. Jadi dikatakan setan ya termasuk sifat itu. Jadi kalau orang itu sudah tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, nah, sudah ada tanda-tanda setan di situ. Nah, dirinya sudah dirasuki setan. Artinya dirasuki setan di sini adalah nafsu yang merusak tadi itu. Nah, jadi ini sudah dibuat bingung, dibuat bimbang, dibuat was-was, dibuat segala macam. Itu adalah kerjaannya setan, yaitu sifat yang tadi itu sifat. Jadi setan itu sebenarnya adalah sifat. Nah, supaya kita bisa memahami lebih jelas, yaitu seperti didohirkan. Ya didohirkan dalam bahasanya didohirkan, sehingga kita memaknainya ya sesuai prasangka. Ada yang wujudnya gini, wujudnya gitu, segala macam. Nah, cuma kalau sifat-sifatnya jelas, cuma wujud ini kadang secara umum beda-beda. Tapi kita tidak usah pandang wujud di sini, wujud itu tidak penting, yang penting adalah sifat di sini. Ya. Ada pertanyaan? Mas Selamat? Jelas, bukan sifat. Terus selalu menjauhkan ketaatan kita kepada Allah. Ini sifatnya setan. Jadi menjauhkan ketaatan kita sama Allah, tidak terima dengan atas kehendak Allah. Itu sifatnya setan. Sifat ini manggon berarti terus ya? Mungkin mungkin. Contohnya kita dikasih kurang, ya tidak terima. Dikasih sakit tidak terima. Nah, itu sifat-sifat yang aslinya tidak taat, tidak menerima daripada kehendak Tuhan, kehendak Allah tidak terima. Jadi sifat-sifat yang di sini tidak taat kepada Allah. Cara ngeredam ini yang terima, diterima, kita menerima segala ketetapan daripada Allah. Cara nerimanya kita harus yakin bahwa Allah itu selalu Rahman dan Rahim, apapun bentuknya. Balik tadi ke tadi. Nah, kalau kita tidak memahami itu, nah
sesuatu yang menimpa kita, apakah itu penderitaan, kesusahan dan segala macamnya, dianggap bahwa Allah tidak Rahman Rahim sama kita. Lalu akhirnya yang muncul sifat setan itu, ya karena kita tidak taat, tidak terima dengan ketentuan Allah. Nah, cara ngatasi ya itu tadi, kita harus ingat, makanya setiap segala sesuatu tindakan kita itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu supaya kita tuh ingat kepada Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah tidak pernah putus kepada manusia, kecuali manusia itu sendiri yang lari atau terlepas daripada Rahman Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Artinya Bunda. Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh ke bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya, setelah kita membaca surah Al-Baqarah ayat 36 beserta terjemahannya, kesimpulan apa atau pemahaman bagaimana yang kita bisa simpulkan? Mas Selamat. Godaan setan dan tipu muslihatnya kepada manusia. Maksudnya menerangkan akibat dari yang akibat ketika aturan-aturan yang ada dilanggar, maka akan terjerumus ke fana. Iya. Jadi lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya diluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana atau surga. Keduanya ini siapa yang dimaksud keduanya ini? Kembali ke keinginan itu ngajeng loh. Sinten yang dimaksud keduanya ini? Adam dan Hawa. Jadi yang dimaksud keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Jadi pasangannya. Jadi Adam sama Hawa ini diperdaya oleh setan sehingga mereka dikeluarkan, bahasa pendeknya, dari surga di sini dengan perintah turunlah kamu. Turunlah kamu di sini ini antara makna yang diterjemahkan dengan makna yang akan kita bahas itu sama. Artinya turunlah di sini ada tanda seru. Di tanda seru di sini artinya ini semacam menghardik, semacam mengusir, bukan dengan cara halus. Terus kenapa kok diusir di sini? Nah, jadi inilah yang juga patut kita pelajari juga. Jadi kadang itu Allah itu seolah-olah bertindak kasar kepada manusia, padahal tidak. Nah, ini kadang kita sulit untuk memahaminya karena kadang terlihat kasar, ternyata tidak. Nah, di sini pun ini terlihat kasar. Turunlah kamu. Nah,
Jadi di sini diusir. Nah, terus diusir ini, nah, dengan bahasa kasar seperti itu. Nah, ini umpama kita itu mengusir anak kita dengan cara seperti itu karena jengkelnya. Ini jengkel, ngusir sampai istilahnya menghardik. Nah, jengkelnya ini karena kasih sayang. Nah, ibarat kon iku wis tak eman kok gawe ngene. Nah, itu karena kasih sayangnya yang dikhianati. Nah, jadi sebenarnya karena kasih sayang, kata kasar ini kadang karena kasih sayangnya, cuma kadang kita salah memahami. Jadi sebenarnya Allah itu selalu dalam sifat kasih sayang untuk manusia itu sifatnya selalu kasih sayang. Dan cuma kadang berbentuk halus, kadang berbentuk kasar. Jangan sampai kita itu terlena dengan seolah-olah jelek, bukan. Jangan terlena dengan yang kelihatannya jelek. Artinya Allah memelihara kita itu selalu dalam keadaan baik-baik saja sebenarnya. Nah, cuma kita tidak terima. Nah, artinya seperti itu. Ya, jadi ada kemarin seseorang bertanya kepada saya, kok begini dalam segala kehidupannya. Nah, saya ngomong, dunia ini sebenarnya selalu baik-baik saja. Yang tidak membuat tidak baik adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya dunia ini baik-baik saja. Bila mana terlihat tidak baik itu karena diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi Allah itu sebenarnya sifatnya selalu Rahman dan Rahim. Bila mana kita tidak menemukan itu salah kita memanai sebenarnya. Karena kita tidak nutup atau kita tidak mampu untuk mencari rahasia di balik itu semua. Terus di sini setan, jadi manusia, keduanya di sini ini adalah manusia, yaitu Adam sama Hawa. Nah, dikatakan manusia itu setelah turun ke bumi, ke dunia. Sebelumnya ya sederajat dengan malaikat. Nah, di situ diperdaya oleh setan. Terus siapa sih setan itu? Siapa setan itu? Bagaimana bentuknya? Yang saya ulang lagi. Niku kan saat dimudut mandawakan terbunyi. Niku kan baru dinamakan manusia. Dan sinten alam roh niku kan zaman dan surga sebelum melakoni kesalahan niku non sewu wonten jasate nombor mboten. Alam roh, namanya alam roh ini roh kan ndak cuma ngene sewu ada kehidupan nggih. Ya roh pun lampai maksudnya mriku ning lampai. Roh itu abadi, yang namanya roh itu abadi. Dari mulai tercipta sampai nanti itu tetap abadi. Jadi roh itu tidak pernah mati. Yang dikatakan mati karena meninggalkan jasadnya. Karena di dunia fana dimudut nanti kayak jasad. Nah, sebenarnya roh tidak akan pernah mati. Roh tidak pernah mati. Nah, terus siapa setan itu? Setan itu hawa nafsu ini, hawa nafsu dari. Sebenarnya setan itu merupakan sifat. Jadi makhluk, termasuk juga makhluk, setan itu makhluk gaib. Nah, sifat itu juga termasuk makhluk. Apapun selain Allah itu namanya adalah makhluk. Jadi sifat itu pun juga selain Allah artinya makhluk. Ya, kecuali sifat-sifatnya Allah. Berarti makhluk ini nggak ada sifat, cuman kecuali sifatnya pangeran. Gandeng maksudnya ini, berpasangan maksudnya. Berpasangan antara
Jadi kalau setan nggak ada sifat itu, manusia nggak ada sifat itu. Ya, ini setan itu adalah sifat. Sing nempel kan menungso. Sifatnya nopo setan? Nggih setan itu sifat. Nah nggih. Setan itu sifat sebenarnya. Nah, sebenarnya setan itu sifat. Nggih. Nah, cuman di sini dilogikakan supaya manusia itu bisa menerima itu dianggap sebagai suatu makhluk wujud. Nggih. Sebenarnya adalah sifat. Oh my. Iya, sami kali kemarin pohon. Nggih, pohon. Nah, sama dengan itu. Nggih. Terus yang bagaimana? Terus yang Oh, ya, terima kasih. Mas, terima kasih. setan itu yang dikatakan setan itu adalah satu sifat, ya. Satu sifat yang letaknya itu jadi satu dengan hati, Jadi dengan nafsu. Babe rohani jeruan. Nah, jadi setan itu sebenarnya adalah yang nempel di nafsu. Jadi setan itu adalah nafsu. Nah, nafsu, tapi nafsu yang jelek. Nafsu itu ada dua, nafsu yang baik dan nafsu yang jelek. Semua itu berpasang-pasangan, ada baik dan jelek. Ya, jadi nafsu ini, nafsu ini akan mempengaruhi hati dan akal manusia. Jadi disuruh kita untuk mengerem hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya nafsu yang jelek, ya. Nah, itu disuruh mengendalikan. Nah, kenapa disuruh mengendalikan? Karena kalau tidak kendalikan, ini akan mengendalikan hati dan akal kita. Nah, kalau sudah nanti merajai hati dan akal manusia, akhirnya orang itu akan menjadi rusak secara dohir, karena didohirkan. Hati dan akal ini yang memerintah dohir kita. Demikian juga pada waktu Adam diberdaya itu oleh dirinya sendiri, seperti nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, bukan makhluk lain. Jadi musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yaitu di hati. Hati itu nafsu itu nempel di hati. Oh, berarti meskipun roh sih berarti sudah ada hawa nafsu. Iya, sama-sama kan sama-sama Meskipun belum dikasih jasad ya. Iya. Loh, dan makanya nafsu itu akan terbawa nanti sampai kita mati. Oh, asal mulanya sudah ada. Sudah ada dan akan dibawa lagi nanti, dan memang tidak akan lepas. Buatan mulai didohirkan tuh baru dikasih hawa nafsu. Enggak. Hawa nafsunya ya nafsu yang sifat dohir. Nah, umpamanya Mas Rahmat ada nafsu ingin mencuri, kalau dari dohir kan gimana mencurinya? Jadi itu aplikasinya itu kan. Iya, yang sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Alat peraga itu kan ini. Jasad ini alat peraga. Alat peraga saja, mewakili perintah-perintah yang ada di. Oh, itu ono aslinya. Nah, ini kan sama dengan cerita pertanyaan Mas Lutfi kemarin. Kalau saya mangkel tapi diimpet, ya tetap itu sudah nafsu itu. Yang kemarin dijawab itu, yang tempo hari masih ingat. Nah, jadi walaupun belum terucap, belum terucap. Nah, tapi di sini memang pada umumnya atau syariatnya, selama itu belum diutarakan itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau padang hati yang sudah hati-hati benar itu sudah termasuk.
Nah, walaupun belum dikeluarkan, karena sudah nempel di situ dan suatu saat akan keluar itu. Nah, jadi kita dendam sama orang, ya nanti entah kita tabiatnya sama orang itu cemberut atau jengkel atau apa, akan keluar dengan sendirinya, terbawa keluar. Nah, walaupun untuk sementara belum didohirkan, tapi pasti suatu saat akan dohir, akan bobol itu. Nah, nafsu tidak akan tahan untuk menyimpan semuanya itu, kecuali kalau sudah dilemahkan nafsunya. Jadi yang dikatakan syaitan di sini adalah berawal dari nafsu yang merajai atau artinya mengendalikan hati dan akal kita, yaitu setan. Ya, dan sebenarnya terus setan-setan yang yang kita umumnya apa? Iya itu juga. Nah itu hasil daripada hati dan akal kita. Pada akhirnya mewujudkan dengan pandangan kita atau angan-angan kita, sehingga ya seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada angan-angan kita, tidak ada ke situ, tidak ada, ya tidak ada juga. Itu dimunculkan karena dari dalam, akhirnya terdohir di luar. Terus gimana cara mengatasi nafsu? Yaitu nafsu ini berusaha untuk mengendalikan yaitu hati dan akal. Jadi pada waktu nafsu itu masuk ke hati dan masuk ke akal kita, nah harus direm. Nah, jadi sebenarnya hati ini tempatnya nur, tempatnya roh, tempatnya nur. Nah itu selalu dalam keadaan baik. Biasanya, nah ini kalau belum hatinya belum belum terkena nafsu yang seperti awal sudah dibahas, yaitu yang sudah membatu, ya, nafsunya itu masih ringan, itu hati itu sempat bicara biasanya, oh ini tidak baik, oh ini baik. Nah itu hati itu selalu mengajak untuk kebaikan-kebaikan. Nah cuman kadang manusia ini, nah ini mengabaikan, dia cenderung kepada nafsu yang jelek tadi. Nah jadi kita latih terus untuk mengendalikan nafsu. Artinya begitu hati ini berbicara baik, nah kita turuti. Nah, hati itu nafsu itu kita tekan. Nah itu berusaha untuk menekan nafsu. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau dari dalam sudah muncul, nah ini biasanya hati ini juga karena dia ya ini pasangan masalahnya. Jadi kalau sudah muncul ini biasanya juga muncul juga akan terasa nih. Nah, nur yang di hati kita ini, maka ini tujuannya kita belajar padang hati ini, membuka nur hati kita ini. Nah, itu nur kita tangkap. Nah, nafsu kita turunkan. Nah, begitu nafsu ini mau dia tidak ke akal dulu, dia ke hati dulu, karena dia berdempetan dengan hati, bersatu dengan hati. Dua hati ini terasa, nah, langsung kita kendalikan itu. Nah, sampai akal, umpama lolos sampai akal. Nah, hati kadang juga tidak mampu, dia sampai lolos ke akal. Nah, akal ini ya, nah ini baru diolah lagi untuk bagaimana baiknya. Artinya kita pikir ini benar apa salah, baik apa enggak, itu kita pikir-pikir dulu ya. Yang disebut kemarin itu muhasabah, artinya introspeksi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita introspeksi dulu apa yang akan kita kerjakan ini terkandung nafsu apa enggak. Nah, artinya nafsu yang jelek ya. Nah, terus setelah mengerjakan juga itu diintrospeksi lagi, tadi yang saya kerjakan ini ada nafsu apa enggak. Umpamanya ternyata ada, ya kita tobat. Ya tobat ini untuk menggerus daripada nafsu-nafsu yang sudah terlanjur keluar itu tadi. Nah ini maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan Mas Lutfi?
Ada pertanyaan? Mas Lama? Betul. Oke, jelas. Jelas ya? Terus tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah itu juga termasuk salah satu sifat setan. Jadi dikatakan setan ya termasuk sifat itu. Jadi kalau orang itu sudah tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, sudah ada tanda-tanda setan di situ. Nah, dirinya sudah dirasuki setan. Artinya dirasuki setan di sini adalah nafsu yang merusak tadi itu. Jadi ini sudah dibuat bingung, dibuat bimbang, dibuat was-was dan segala macam. Itu adalah kerjaannya setan, yaitu sifat yang tadi itu sifat. Jadi setan itu sebenarnya adalah sifat. Nah, supaya kita bisa memahami lebih jelas, yaitu seperti didohirkan. Ya didohirkan dalam bahasanya didohirkan, sehingga kita memaknainya ya sesuai prasangka. Ada yang wujudnya gini, wujudnya gitu segala macam. Cuma kalau sifat-sifatnya jelas, cuma wujud kadang secara umum beda-beda. Tapi kita tidak usah pandang wujud di sini. Wujud itu tidak penting, yang penting adalah sifat di sini. Ya. Ada pertanyaan? Yang selamat? Ya kan, jelas. Bukan sifat. Terus selalu menjauhkan ketaatan kita kepada Allah. Ini sifatnya setan. Jadi menjauhkan ketaatan kita sama Allah, tidak terima dengan atas kehendak Allah. Itu sifatnya setan. Sifat ini manggon berarti terus ya. Mungkin. Contohnya kita dikasih kurang, ya tidak terima. Dikasih sakit tidak terima. Nah, itu sifat-sifat yang aslinya tidak taat, tidak menerima daripada kehendak Tuhan, kehendak Allah tidak terima. Jadi sifat-sifat yang di sini tidak taat kepada Allah. Cara ngeredam ini yang terima, diterima, kita menerima segala ketetapan daripada Allah. Cara nerimanya kita harus yakin bahwa Allah itu selalu Rahman dan Rahim, apapun bentuknya. Balik tadi ke tadi. Nah, kalau kita tidak memahami itu, sesuatu yang menimpa kita, apakah itu penderitaan, kesusahan dan segala macamnya, dianggap bahwa Allah tidak Rahman Rahim sama kita. Akhirnya ya muncul sifat setan itu. Ya karena kita tidak taat, tidak terima dengan ketentuan Allah. Nah, cara ngatasi ya itu tadi. Kita harus ingat, makanya setiap segala sesuatu tindakan kita itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu supaya kita tuh ingat kepada Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah tidak pernah putus kepada manusia, kecuali manusia itu sendiri yang lari atau terlepas daripada Rahman Rahimnya Allah. Dan pertanyaan? Tapi di sini ada janji. Setelah semuanya ini bisa terlewati, manusia itu akan diberikan nur di atas nur. Artinya suatu kemuliaan yang sangat mulia, bila mana kita ini bisa mengatasi sifat-sifat itu semua. Ini jadi satu. Sebenarnya di dalam sifat setan ini paling belakang terakhir itu adalah kemuliaan tadi. Jadi tetap pasang-pasangan di sini. Jadi awalnya kelihatan jelek, di belakangnya, nah itu diharapkan untuk baik. Jadi tetap
kalimat syaitan di sini itu tetap ada keburukan juga ada kebaikan, tergantung seperti kita bagaimana kita selesai apa tidak untuk mengatasi setan itu tadi. Kalau kita selesai, kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah bukan seperti tamu-tamu, bukan, tapi dimuliakan Allah di sini itu hati kita itu kembali bersinar. Jadi sebenarnya Allah itu mengharap kepada manusia seperti sifatnya Allah. Jadi semua sifat Allah itu sebenarnya dititipkan kepada manusia, supaya manusia menjalani kepada sifat-sifatnya Allah. Nah, yang dikatakan orang yang suci ini sudah semua sifat-sifat manusia ini sudah mengarah kepada sifat-sifatnya Allah. Nah, itu yang dikatakan suci. Bukan suci itu karena sudah selesai tapanya, sudah selesai doanya, atau sudah selesai ibadah, bukan. Yang dikatakan sudah selesai di sini adalah sifat-sifat Allah yang dititipkan kepada manusia itu sudah mampu dijalani semuanya. Kembali lagi kepada yang mempunyai maha sifat. Harapnya Allah seperti itu. Jadi sifat-sifat kita ini itu kembali kepada sifat-sifatnya Allah. Itu bukan melepas, tidak bisa, bukan. Jadi kita itu adalah bagian dari yang maha sifat. Nah, karena kita menjadi bagian dari yang maha sifat, ya kita harus sesuai dengan yang maha sifat itu, baru serasi, baru dikatakan bersih. Nggak bisa dibuang, nggak bisa. Karena terciptanya makhluk ini karena sifatnya Allah. Nah, kalau mau sifatnya tidak ada, berarti manusia juga tidak ada, makhluk juga tidak ada. Untuk pertanyaan mari Mas Lufi, kasih ulang keraguan. Menjalani sifat-sifatnya Tuhan. Yeah. Dan melepas sifat kemanusiaan. Tidak. Contohnya kita menjalani sifat-sifatnya Allah yang ada diri kita. Nah, ayo Mas Lufi dimakan. Saat ini sudah Maha Pengasih, Rahman. Kalau Allah Ar-Rahman, kalau kita kan Rahman beda ya, yang Maha Penyayang dengan yang yang artinya Maha Penyayang dengan penyayang beda. Loh, ini sifat-sifatnya Allah yang ada di diri kita. Ayo Mas Lutfi dimakan. Ini mengasih, artinya Rahman. Ya. Ini kan sifatnya Allah nih. Nah, jadi tidak perlu melepas manusianya, tidak bisa, manusia tidak bisa lepas dari sifat-sifat Allah, tidak bisa. Apapun bentuknya. Termasuk sifatnya setan itu, termasuk sifatnya setan. Berketerkaitan berarti. Berketerkaitan. Nah, bukan berarti terus Allah itu ada sifat setannya, bukan. Ada sifat-sifat yang bertentangan dengan itu anunya Allah sendiri sudah. Nah, bagi kita tidak perlu mempelajari itu, tidak perlu. Ya. Nah, justru kita mempelajarinya adalah untuk menghindari sifat itu. Ya, ada hal baik juga ada hal buruk. Nanti kalau disalah dihantam rata, Allah juga punya sifat setan, bukan kacau. Nah, jadi masalah buat kita. Nah, kita harus ngomong itu harus tahu titiknya di mana. Nah, jadi sifat-sifat kita itu, jadi semua sifat-sifat Allah itu sebenarnya dititipkan kepada manusia. Nah, kita untuk mengelola dan mengembalikan kembali. Artinya mengembalikan berarti dilepas, bukan. Artinya untuk mengembalikan suci kembali. Karena dalam perjalanan menjadi kotor, mau sepeda motor aja dipakai jalan kotor. Nah, ini harus bersih kembali. Nafsu-nafsu yang terkena noda dunia ini bersih kembali. Ya, terus buat apa sih kok
Allah itu menciptakan setan segala macam ini. Nah, ini untuk menguji manusia sebagaimana kebersihan hatinya. Nah, sebagaimana kesuciannya. Nah, itu adalah sebagai kontrol. Ya, sebenarnya sebagai kontrol. Ya, diciptakan semua ini adalah sebagai kontrol. Bagaimana kemurniannya manusia ini. Nah, karena manusia ini adalah berasal dari ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah berasal juga dari Allah juga. Terus nantinya kembali kepada Allah kembali. Nah, tempat yang mana? Mas Lama? Betul. Mas Lutfi? Nonton? Nah, jadi itu tadi. Terus berikutnya yang perlu kita pelajari juga penting di sini adalah turunlah kamu. Tadi itu yang diadik sama Allah kita untuk turun. Terus maksudnya turun seperti apa? Ya. Jadi katakan turun. Jadi yang dikatakan turun di sini karena pernah melakukan suatu kesalahan, yaitu memperjalankan yang mestinya dilarang, jadi sifat-sifat setan yang mestinya dijauhi, tapi ternyata dilakukan. Nah, sama Allah itu diturunkan. Maksudnya diturunkan di sini adalah diturunkan derajatnya. Yang dulu sederajat dengan malaikat, pada akhirnya di sini diturunkan derajatnya menjadi manusia. Pada waktu jadi malaikat itu gaib, begitu jadi manusia kedua-duanya ada. Roh kita di dalam itu gaib, tapi jasad kita adalah nyata. Jadi dengan diturunnya ini akhirnya kita itu dikasih jasad. Dengan dikasih jasad ini sebenarnya adalah merupakan beban. Dengan adanya jasad ini bergolaknya hati. Yang dikatakan hati itu apa? Apa hati? Cermin. Hati itu ada dua. Mau mana hati? Hati yaitu kolbu. Kolbu ini berarti hati yang asli, hati yang bukan dilahirkan. Nah, kalau hati yang hati itu segumpal darah. Jadi pemahaman aja ada dua, ada kolbu dan hati yang terbawah yaitu segumpal darah, itu hati yang ada di tubuh kita itu. Nah, dengan adanya hati ini, di situ ada perputaran darah, namanya segumpal darah, dia ikut perputaran darah. Nah, dengan ikut berputarnya darah ini, pada akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak perilaku di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita dalam kehidupan ini akan muncul gejolak-gejolak hati, yaitu baik buruk. Jadi kadang keimanan kita meningkat, kadang kita buruk dan segala macamnya. Nah, penilaian inilah karena ada hati, ada dohir. Jadi kita dikasih dohir ini untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam gejolaknya hati ini, kita harus bertanggung jawab untuk walaupun hati ini bergejolak, artinya dia naik turun, baik naik turun, terus baik dan jelek dan seterusnya. Nah, ini harus dalam kondisi baik. Tuntutan akhirnya pertanggungjawabannya itu harus tetap. Jadi artinya diturunkan di sini ini
sama Allah, kita dikasih beban, artinya dikasih beban, dikasih dohir ini sebenarnya beban yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti dalam. Jadi tadi sudah dibahas, sebenarnya dunia ini adalah baik-baik saja. Manusia yang tadinya